Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kurniadi Eskom Mkom dengan NIDN 0927058906. Saya salah satu dosen di program studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh, yaitu mata kuliah aplikasi client server. Sebagai dosen di program studi informatika, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada segmen pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah aplikasi client server, yang merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dan kode mata kuliah KM 190. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memperkenalkan konsep bagaimana membuat aplikasi berbasis client server yang berkembang saat ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat aplikasi sederhana, baik berbasis pemrograman PHP maupun aplikasi berbasis data spreadsheet. Adapun kemampuan yang diharapkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar aplikasi client server. Yang ketiga, mahasiswa mampu membangun aplikasi client server berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membangun aplikasi client server berbasis data spreadsheet dengan aplikasi AppSheet. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari beberapa CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar aplikasi client server. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep MySQL dan dasar PHP. Ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan koneksi database dengan PHP. Keempat, mahasiswa mampu mengoperasikan CRUD di PHP. Kelima, mahasiswa mampu mengoperasikan halaman administrator di Bootstrap. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi client server berbasis data spreadsheet. Ketujuh, mahasiswa mampu mengoperasikan registrasi dan menginstal aplikasi AppSheet. Kedelapan, mahasiswa mampu mengoperasikan multiform, multisheet, dan multitab di AppSheet. 9. Mahasiswa mampu mengoperasikan aplikasi berbasis lokasi di AppSheet. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengoperasikan UX dan menyebarkan atau share aplikasi AppSheet. Adapun muatan materi pokok pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pertama, pengantar aplikasi client server berbasis website dengan pemrograman PHP. Yang kedua, pengantar MySQL dan pengenalan dasar-dasar PHP. Yang ketiga, membuat koneksi database dengan PHP. Yang keempat, membuat CRUD sederhana di PHP. Kelima, melakukan setup halaman administrator dengan menggunakan framework Bootstrap. Yang keenam, pengantar aplikasi client server berbasis data spreadsheet. Ketujuh, melakukan registrasi dan instalasi aplikasi AppSheet. Kedelapan, membuat multiform, multisheet, dan multitab menu menggunakan AppSheet. Kesembilan, yaitu aplikasi berbasis lokasi dengan menggunakan AppSheet. Dan yang terakhir, membuat UX dan share aplikasi AppSheet.
Untuk pembelajaran sendiri, pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi kepada mahasiswa yang dilakukan secara langsung di kelas atau laboratorium dengan memanfaatkan modul pembelajaran dan video-video pembelajaran yang dapat dilihat di GitHub maupun di YouTube. Dan juga dilakukan secara online melalui beberapa platform seperti LMS, UNCP, dan media lainnya. Adapun strategi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah: pertama, menjelaskan, kemudian memperlihatkan contoh melalui video maupun praktikum langsung. Kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan langsung apa yang telah saya jelaskan. Hal ini dilakukan sehingga mahasiswa dapat memahami dengan jelas tentang mata kuliah aplikasi client server. Selanjutnya, yang kedua yaitu interaction. Untuk berinteraksi dengan mahasiswa, interaksi ada dua jenis, yaitu interaksi secara offline dalam bentuk tanya jawab di dalam laboratorium komputer. Sementara untuk interaksi online, memanfaatkan WhatsApp Group, Zoom Meeting, LMS Universitas Cokro Aminoto Palopo, dan blog personal dosen. Yang terakhir, assessment. Assessment merupakan proses pemberian tugas ke mahasiswa yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah dibahas. Sebagai asesmen akhir pada mata kuliah ini, terdapat 4 indikator yang dinilai, yaitu kehadiran 20%, tugas 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, aspek assessment, atau sering disingkat sebagai DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di laboratorium komputer pada mata kuliah aplikasi client server. Selamat menyaksikan. Oke, adik-adik sekalian, kita mulai pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Oke, adik-adik. Sudah dilihat hasil UTS-nya? Sudah puas dengan nilainya? Alhamdulillah. Jadi kemarin di pertemuan minggu lalu kita sudah UTS, di pertemuan ke-8 ya. Semoga nilai tersebut tidak menciutkan hati kalian kalau tidak maksimal ya. Masih ada waktu Anda setengah pertemuan ke belakang untuk memperbaikinya ya, jika nilai kemarin kurang memuaskan. Jadi bagi yang mendapatkan nilai yang maksimal, selamat ya, tetap dijaga semangatnya ya. Jangan terlalu euforia baru santai-santai ya setelah pertemuan ke-9 sampai terakhir nanti. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan 9 di perkuliahan aplikasi client server ya, adik-adik sekalian. Tapi sebelum itu saya akan kembali mereview ulang materi kita dari awal sampai ya hari ini. Ada yang bisa jelaskan apa gambar ini ya? Ada? Oke.
Ainun ya? Ainun, oke. Luar biasa, semangat sekali Ainun. Silakan Ainun. Menurut saya ini gambar yang menggambarkan di mana terdapat 3 klien yang meminta sesuatu dan diberikan oleh server. Oke, ya, jadi benar sekali dari apa yang disampaikan oleh Ainun. Beri aplaus. Ya. Oke. Ya. Jadi benar ya, inti dari perkuliahan kita adalah aplikasi client server. Ya, kalau di atas adalah sebuah simulasi gambaran sebuah jaringan, ada yang bertindak sebagai server dan ada yang bertindak sebagai klien. Ya, jadi di sini nanti di perkuliahan kita akan membuat aplikasi yang berbasis client server. Ada aplikasi klien dan aplikasi server. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-9, yang mana tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa mampu ya membangun aplikasi berbasis client server dengan menggunakan AppSheet atau yang berbasis data Spreadsheet ya. Nanti praktikumnya secara langsung kita menggunakan aplikasi AppSheet. Adapun sub CPMK yang akan kita capai di perkuliahan hari ini, pertemuan ke-9, diharapkan mahasiswa ya, yang pertama diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan apa itu aplikasi client server berbasis Spreadsheet ya. Jadi ada istilahnya aplikasi yang berbasis Spreadsheet ya. Kalau kemarin kita membuat aplikasi berbasis coding menggunakan apa? PHP kemarin ya. Sekarang kita akan masuk membuat aplikasi yang tanpa coding ya. Sempat di sini ada yang alergi sama ngoding ya. Kalau lihat skrip sedikit sudah sakit kepalanya ya. Oke, jadi itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan registrasi ya. Kita nanti akan registrasi di AppSheet ya. Di aplikasi yang berbasis data Spreadsheet ini ya. Oke. Jadi 2 ini yang akan kita capai untuk hari ini adik-adik sekalian. Siap? Nah, semoga tetap dijaga semangatnya ya sampai pertemuan akhir. Jadi nanti kita akan praktikum. Sebelum lanjut, ya ini ada berbagai macam logo aplikasi. Ada yang bisa sebutkan aplikasi apa? Siapa? Ya silakan. Ada Facebook. Oke, ada mana Facebook logonya? Oh, ada ya. Apa lagi? Ada WhatsApp. Ada Twitter. Kalau sekarang Twitter sudah berganti nama. Ya, jadi X ya. X. Jadi kalau dulu notasinya X itu kurang bagus ya. Sekarang itu ternyata X ya digunakan oleh Twitter. Apalagi yang bisa dikenali di sini? Line. Ada Line. Masih ada yang pakai Line? Masih. Nah, bagi yang suka icon ya, biasa di sini banyak. Apalagi? Nah, ada Chrome, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi apa maksudnya ya? Di antara tumpukan logo-logo di atas itu ada logo yang tertumpuk di bawah, artinya dia sudah tidak dipakai ya. Nah, ada kalanya aplikasi itu naik ke atas, populer, dan ada juga kalanya aplikasi itu mati. Nah, ini yang aplikasi saat ini. Bisa saja nanti kalian ya, mahasiswa informatika ya, itu bisa menciptakan atau membuat atau menjadi bagian dalam membuat suatu aplikasi yang bisa muncul di permukaan ya. Ya, sempat nanti ada suatu aplikasi entah apa namanya ya. Karena dulu ya kita tidak pernah tahu apa itu WhatsApp, apa itu Pinterest, kan dulu tidak ada. Ya, adanya mahasiswa informatika, alumni informatika, ya, atau alumni programmer yang lain itu berhasil membuat aplikasi seperti ini. Nah, di perkuliahan kita ini adalah perkenalan awalnya. Siapa tahu dari sini kalian bisa merintis sebuah aplikasi yang nanti bisa kalian kembangkan secara bertahap, ya. Jadi bikin aplikasi itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi ya. Dan bikin aplikasi sekarang tidak mesti pakai harus ngoding. Ini ya, aplikasi berbasis Spreadsheet. Bisa satu orang yang sudah pernah dengar Spreadsheet sebelumnya? Pernah? Ya, jadi apa itu Spreadsheet? Ya, sebuah program komputer
Ya, menyimpan, menampilkan, mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Apa contohnya? Nah, yang sering kalian gunakan selama ini adalah Microsoft Excel itu, tapi dia tidak online ya, offline. Kemudian kalau versi online-nya ada Google Sheet. Nah, oke, selanjutnya, kira-kira dengan menggunakan Excel dan Google Sheet, bisakah kita membuat aplikasi? Kalau dulu kayaknya susah ya, kayaknya dulu nggak bisa kalau zaman saya dulu ya, Bapak ya. Tapi kalau sekarang kita bisa membuat aplikasi menggunakan data dari spreadsheet ya. Contohnya, kalau di Excel pernah dengar makro? Pernah ya? Jadi kalau di Excel itu ada istilahnya dia Excel makro atau VBA ya, VBA. Kode di Excel, tapi ini kita sedikit ngoding di Excel ya. Jadi kita buka Excel, buka makronya, kita ngoding di situ ya. Kita bisa buat tombol, fungsinya untuk simpan dan sebagainya. Itu di Excel. Tapi ada kelemahannya ya. Excel itu tidak bisa diakses secara online. Jadi dia hanya bersifat stand alone atau di komputer ya di komputer saja. Kalau di laptop berarti hanya bisa dipakai di laptop saja. Sedangkan saat ini ya kita itu membutuhkan sesuatu yang bisa diakses secara real time, secara online ya. Jadi kita butuh aplikasi yang cepat jadi dan bisa diakses secara online. Jadi kalau pakai ini tidak bisa. Oke, jadi dia ada solusinya ya tanpa coding. Ya, kalau tadi masih ada coding ya, menggunakan makro, yaitu pakai apa? Pakai Google Sheet dengan tambahan aplikasi apa? Yang pertama itu bisa kita pakai Google Cloud menggunakan AppSheet atau Google Sheet menggunakan AppSheet. Itu bisa, ya. Kemudian ada juga aplikasi yang namanya Glide, ya. Ada juga yang namanya Open as App. Itu. Oke, jadi bagaimana cara kerjanya? Ini ya. Kalau kita buat aplikasi itu secara simpel bagaimana? Rule-nya ya, ada aplikasi, kemudian ada apa? Database ya. Ya, ada aplikasi dan ada database. Nah, nanti Google Sheet akan berperan sebagai database-nya. Kalian akan memasukkan semua datanya nanti ke dalam Google Sheet. Kita tinggal rancang aplikasinya di AppSheet. Oke, itu sedikit pengantar seputar AppSheet. Nah, ini platformnya, websitenya itu di appsheet.com. Mungkin ada sedikit perbedaan tampilan, sudah ada update ya. Nah, ini beberapa bulan yang lalu saya ambil, jadi belum saya update lagi. Ada sedikit perbedaan kalau dari website yang ada sekarang ya. Kemudian ini yang versi apps-nya, versi Android-nya. Jadi kita bisa install AppSheet di HP. Seperti yang saya katakan tadi ya, AppSheet itu datanya disimpan di Google Sheet. Data Google Sheet itu tersimpan di mana? Di Google Drive ya. Nah, jadi syarat utamanya adalah penyimpanan di Google Drive kalian itu pastikan masih ada ya, masih ada ruang kosong di Google Drive-nya. Kita lanjut. Oke, sekarang silakan diakses websitenya www.appsheet.com ya. Nah, bisa diakses. Silakan diakses. Nah. Selain ya, kalau mau melihat tutorialnya nanti saya bagikan juga sudah saya siapkan video tutorialnya ya. Kita nanti praktikumkan sederhana dulu ya. Yaitu yang pertama adalah registrasi. Nanti silakan saya bagikan di WA grup kelas dan di blog ya.
blog saya, blog untuk perkuliahan, untuk video tutorialnya. Jadi silakan diakses dulu. Oke, silakan diakses. Kalau sudah terbuka, ya akan masuk di halaman ini ya. Ya, sudah masuk. Saya bukakan juga. Nah, untuk mendaftar kita langsung saja start for free. Kemudian silahkan login menggunakan akun Google kalian ya. Jadi langsung ya. Jadi langkah awalnya pastikan email Anda itu sudah login di browser masing-masing. Ya, ketika masuk ke halaman registrasi Appsit, langsung pilih sign in-nya menggunakan Google. Ya. Jadi banyak pilihannya, bisa Google, bisa Microsoft, atau ada di sini yang punya akun Apple, silahkan ya. Tapi lebih baik sangat disarankan itu menggunakan akun Google. Jadi silahkan dipilih akunnya. Ya, misalkan akun Anda apa yang terlogin di browser Anda, silahkan dipilih karena bisa jadi ada banyak emailnya ya. Karena email Gmail itu gratis, biasa kita punya banyak email. Silahkan pilih satu. Ya. Kemudian ya Anda izinkan. Ya, ini tampilannya. Jadi silahkan diizinkan untuk boleh mengakses Google kalian. Ya, ini adalah kalau sudah berhasil masuk ke dalam Appsit. Ini tampilan halaman dashboard-nya. Ya, seperti itu. Nanti kalau mau bikin aplikasi, ya kita akan menuju ke bagian ini. Ya, ini untuk mendesainnya, aplikasinya ada bagian data, ada UX-nya, kemudian ada security. Nanti ada sedikit security yang dibahas, ya. Bahkan user juga nanti bisa dibahas kalau kita mau membuat aplikasi yang lebih dari satu usernya. Di samping kiri ini adalah tampilan view aplikasinya. Ya. Jadi mungkin sedikit mirip-mirip dengan Google Formulir, tapi kita bisa custom sedemikian rupa. Nah, nanti bisa dikasih icon dan sebagainya ya. Itu lebih kompleks. Nah. Oke, jadi ini praktikum singkatnya. Oke, sekarang kita coba untuk mempraktikumkan sampai jam perkuliahan kita selesai. Ya, silakan dipraktikumkan untuk meregistrasi akun di Appsit. Oke, silakan diregistrasikan akunnya ya, adik-adik sekalian. Oke, baik adik-adik sekalian. Sudah praktikumnya tadi kita praktikumkan. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada kendala tadi ya? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada kendala seputar registrasi dan perkuliahan hari ini, mungkin Bapak akan selesaikan mata kuliah kita hari ini. Sebelum itu, apakah ada satu orang yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Hasnia ya? Oke, Hasnia, silakan. Jadi kesimpulan dari materi ini tentang spreadsheet. Spreadsheet adalah sebuah
program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, Ya. serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Dan di spreadsheet ini kita membuat sebuah aplikasi tanpa coding Iya. dengan menggunakan AppSheet. AppSheet. Oke. Tadi sudah berhasil registrasinya? Sudah, Pak. Oke, jadi benar ya apa yang telah disampaikan oleh Hasnia ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah berhasil ya mempelajari apa itu aplikasi berbasis spreadsheet ya. Ya, pada dasarnya yang kita ketahui hanya sebuah aplikasi yang berbasis baris dan kolom. Ya, ternyata kita bisa kembangkan dan bisa membuat sebuah aplikasi yang lebih kompleks menggunakan aplikasi tambahan seperti aplikasi AppSheet ya. Tadi juga kita sudah berhasil melakukan registrasi di AppSheet. Nah, untuk hari ini mungkin kita sampai di sini pertemuan kita registrasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat aplikasi yang lebih kompleks menggunakan AppSheet. Oke, baik adik-adik. Jadi karena sudah tidak ada lagi mau ditanyakan, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini adik-adik sekalian. Tetap dijaga kesehatan dan oh ya, jangan lupa ya, tetap dicek blog perkuliahan saya ya di www.wisnukurniadi.uncpacid dan di WA group ya. Jadi ada ya biasa ya kalau perkuliahan ada penugasan di blog yang sudah saya siapkan untuk hasil praktikum kita hari ini. Ya, adik-adik sekalian, bisa dimengerti? Oke. Jadi siapkan semangat kalian untuk belajar di pertemuan kita minggu depan. Oke, baik adik-adik sekalian, dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka saya akhiri perkuliahan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampuh, mata kuliah aplikasi client server. Semoga dari penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan, terkhusus pada mata kuliah aplikasi client server pada program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo dan pimpinan Fakultas Teknik Komputer, rekan sejawat, dosen, dan adik-adik mahasiswa. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.